Film ini melanjutkan scene di film sebelumnya, di mana Art the Clown atau badut psikopat yang ternyata masih hidup dengan sadis membantai dokter yang berencana menyelidiki mayatnya. Si dokter sempat menghubungi 911 untuk meminta bantuan, namun karena luka di lehernya membuat dia tak bisa berkata apa-apa. Hingga akhirnya si badut itu semakin mendekat dan menghajarnya. Tak cukup sampai di situ, badut lalu mengambil bola mata si dokter dan memasukkan ke area matanya. Kemudian ia juga membelah kepala si dokter menjadi 2 bagian. Intinya, scene pembukaan ini cukup membuat kepala berkunang-kunang. Setelah melakukan pembunuhan brutal, si badut kemudian mampir ke laundry untuk sekedar mencuci kostum andalannya. Terlihat di sana juga ada seorang pria yang sedang tidur dan tak menyadari kehadiran si badut. Saat sedang menunggu cucian, si badut melihat seorang gadis berpakaian serupa sedang menatap ke arahnya, dan gadis itu sempat mengeluarkan cairan seperti kotoran yang menyiprat ke lantai. Lalu gadis itu mendekat ke arah badut dan mereka pun saling tersenyum bahagia yang menandakan jika mereka berdua akan berteman baik. Di satu sisi, pria yang sedang tertidur kemudian terbangun dan melihat si badut lagi bermain sendirian dan tak bisa melihat gadis itu. Pada akhirnya, pria itu mati di tangan badut dan film pun dimulai. Scene berlanjut 1 tahun kemudian, di mana ada seorang gadis bernama Sienna sedang sibuk memberikan sentuhan terakhir pada kostum Halloween miliknya yang berbentuk prajurit malaikat. Kostum itu sebelumnya dibuat oleh ayahnya yang sudah meninggal akibat kanker otak. Sekarang Sienna tinggal dengan ibunya, Barbara, dan adik laki-lakinya, Jonathan. Di malam itu, Jonathan mengatakan keinginannya untuk menggunakan kostum Art the Clown pada malam Halloween nanti. Tentu saja, Sienna dan ibunya melarang Jonathan melakukannya, begitu tahu kisah sadis yang telah dilakukan badut itu. Ketika akan tidur, Sienna menonton TV dan menyaksikan iklan sereal yang terinspirasi dari Art the Clown. Lama-kelamaan Sienna mulai mengantuk. Namun anehnya, ia malah masuk ke dalam iklan itu dan berperan dengan orang-orang yang ada di sana. Sienna juga bingung kenapa dia berada di sana. Dan tak berapa lama, badut pun datang, lalu memberikan mereka hadiah berupa permen. Sampai saat dimana Sienna diberikan hadiah berupa kotak yang ternyata kotak itu berisi organ manusia yang masih bergerak-gerak. Kemudian, cairan hitam mengalir dan memenuhi kotak itu. Sampai saat dimana si badut mengambil sesuatu dari balik plastik hitamnya, dan tiba-tiba si badut dengan brutal membantai mereka dengan senjata miliknya. Beruntung saat itu peluru senjata habis dan tak sempat membunuh Sienna. Sienna yang terluka lalu merangkak untuk mengambil kotak sereal yang ada di atas meja. Sementara itu, si badut semakin mendekat ke arahnya. Sienna berhasil mengambil kotak sereal dan memasukkan tangannya untuk mengetahui hadiah apa yang akan dia dapat. Lalu kemudian, Sienna berhasil mendapatkan pedang yang dia gunakan untuk melawan badut. Di saat bersamaan, ia pun terbangun dan mendapati kamarnya ikut terbakar akibat kejadian itu. Sienna yang panik lalu memanggil ibunya. Beruntung, si ibu bisa memadamkan api di saat yang tepat. Di esok harinya, Jonathan yang berada di sekolah tiba-tiba terkejut saat melihat Art the Clown ada di lorong sekolah bersama dengan gadis badutnya dan sedang memainkan bangkai hewan. Sampai saat dimana para badut pun melempar bangkai hewan itu ke Jonathan, yang kemudian membuatnya lari ketakutan. Sementara itu, Sienna punya 2 orang sahabat dekat bernama Ellie dan Brooke. Di sini, mereka lagi membahas kasus Monica, seorang wartawan yang diserang secara brutal
oleh Victoria di film pertama. Namun nampaknya cerita itu membuat Sienna mengalami serangan panik yang kemudian ditenangkan oleh kedua temannya. Setelah itu Sienna dan Ellie mampir ke toko perlengkapan dan membeli sayap untuk kostum Sienna. Tak lama, Ellie pergi duluan karena mendapat telepon dari ibunya. Ketika akan pergi, Ellie tak sengaja menabrak badut. Namun, Ellie belum tahu kalau badut itu adalah psikopat dan menganggap mungkin hanya orang aneh. Sienna yang sedang sendirian tiba-tiba didatangi badut itu. Lama-kelamaan, Sienna merasa aneh dan segera pergi dari sana. Saat akan membayar, ia lupa kalau tasnya tertinggal di bawah. Namun secara mengejutkan, badut itu datang dan membawa tas milik Sienna. Si badut terus bertingkah aneh dan membuat Sienna semakin takut. Sampai pada akhirnya penjaga toko marah dan membentak si badut untuk berhenti mengganggu Sienna. Saat Sienna sudah pergi, si badut kemudian menuju pintu dan menguncinya. Ia lalu kembali ke penjaga dan mengeluarkan beberapa benda tajam dan tumpul dari dalam plastiknya. Jelas saja penjaga pun kehabisan kesabaran dan menyuruh si badut untuk segera pergi. Namun tiba-tiba si badut menyerang dan membunuhnya secara brutal. Di rumah, Jonathan mencoba menceritakan ke Sienna kalau ia melihat badut itu di sekolahnya. Bahkan ia juga menunjukkan buku sketsa seni milik ayah mereka yang terdapat potongan koran tentang pembunuhan seorang gadis bernama Emily. Ternyata, gadis itu adalah anak dari pemain sirkus dan merupakan korban pertama dari Art the Clown. Jonathan percaya jika ayah mereka mempunyai cara untuk menghentikan Art the Clown. Namun saat itu, Sienna dan ibunya tidak percaya dengan perkataan Jonathan dan menganggap semua ucapan Jonathan itu hanya imajinasinya saja. Di sisi lain, Ellie sedang kedatangan tamu yang ternyata dia adalah badut yang meminta permen untuk Halloween. Namun di sini, Ellie menolak untuk memberi karena dirasa kalau permen itu hanya untuk anak-anak. Ellie pun meminta agar badut itu untuk pergi. Namun bukannya pergi, si badut tetap bertahan dan memaksa Ellie membuka pintu untuk kedua kalinya. Karena sudah muak, Ellie pun memberikan permen, namun dengan cara yang kurang sopan, yaitu dilempar. Di saat bersamaan, Ellie melihat benda-benda mengerikan di dalam plastik si badut, yang kemudian membuat Ellie menjadi ketakutan. Sementara itu, Sienna sedang bersiap untuk merayakan malam Halloween, dan ia pun dandan rapi-rapi dengan menggunakan kostum malaikat miliknya yang membuatnya semakin cantik dan menawan. Kita kembali ke Ellie, di mana dia juga bersiap untuk menggunakan kostum miliknya. Namun tak lama, Ellie mendengar suara pecahan kaca dari lantai bawah rumahnya. Ia kemudian memeriksanya dan menemukan jika si badut sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Ellie yang ketakutan mencoba kabur untuk selamatkan diri. Sial baginya, karena si badut menangkapnya dan menyiksanya dengan menggunakan pisau yang dia bawa. Akhirnya, Ellie pun mati pada malam itu akibat siksaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tak berapa lama, ibunya Ellie datang dan menyaksikan kengerian itu. Ujung-ujungnya, ia juga dibunuh sama si badut. Sementara itu, Sienna sudah berada di pesta bersama dengan Brooke. Dan di sana, ia juga berkenalan dengan Jeff, pacarnya Brooke. Malam dilewati dengan minum dan berdansa, tanpa mereka sadari jika satu sahabat mereka sudah meregang nyawa. Di rumah, Jonathan dan ibunya lagi bertengkar, di mana si ibu masih menyalahkan Jonathan karena bangkai hewan yang ditemukan di sekolah. Padahal Jonathan ini sudah berkata jujur jika para badut yang membuang bangkai hewan itu. Bahkan dia berusaha meyakinkan ibunya dengan buku sketsa milik ayahnya.
Tapi si ibu semakin tak percaya dan merobek buku itu. Jonathan yang kesal mengeluarkan kata-kata kasar, hingga akhirnya dia ditampar lalu pergi dari rumah. Di tengah pelarian, Jonathan lihat mobil van yang rupanya ada gadis badut di dalamnya. Gadis itu mengeluarkan suara ibu Jonathan yang sedang berteriak meminta tolong, yang kemudian membuat Jonathan kembali ke rumah. Sementara itu, si ibu sedang membersihkan mobilnya, yang dia kira kalau Jonathan lah yang sudah membuat kekacauan itu. Namun sayangnya, si badut muncul dari balik mobil dan membunuh Barbara. Di sisi lain, Sienna yang malah asik berjoget tiba-tiba melihat kemunculan gadis itu, yang kemudian membuatnya mengalami serangan panik. Akhirnya, Brooke dan Jeff memutuskan pergi untuk mengantar Sienna pulang. Sementara Jonathan sampai di rumah dan mendapati ibunya yang sudah mati berada di meja makan. Jelas saja Jonathan menjadi takut, terlebih ketika dia melihat kehadiran si badut. Jonathan berusaha bersembunyi di kamar Sienna, namun dia berhasil ditangkap sebelum bisa mengambil pedang peninggalan ayahnya. Kembali ke Sienna dan teman-teman yang sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba Sienna mendapatkan panggilan dari Jonathan yang minta dijemput di tempat festival terbengkalai. Padahal sebenarnya itu adalah ulah gadis badut yang lagi menyamar menjadi Jonathan untuk menjebak Sienna dan teman-temannya. Karena dari itu, berangkatlah mereka ke tempat yang dimaksud untuk menjemput Jonathan. Namun setelahnya, sekian lama Jonathan tak kunjung muncul, dan Sienna pun memutuskan untuk mencari Jonathan di dalam festival itu. Brooke dan Jeff yang menunggu di mobil lagi asik bercanda ria. Sampai saat dimana Jeff turun dari mobil untuk buang air. Namun di saat itu juga si badut muncul dan memotong otongnya Jeff. Brooke yang ketakutan berusaha untuk kabur, tapi ia terlambat dan si badut lalu menyeretnya untuk keluar dari mobil. Meski sedang terluka, Brooke bisa keluarkan tendangan si madun yang kemudian membuatnya punya kesempatan untuk pergi mencari keberadaan Sienna. Dalam keadaan tergopoh-gopoh, Brooke masuk ke sebuah lorong dan sampai di sebuah ruangan yang nampak menyeramkan. Namun lagi-lagi si badut menemukan keberadaannya, dan di sini Brooke benar-benar terpojok dan disiram air keras. Brooke yang sudah tak berdaya akhirnya harus mati di tangan si badut. Tak lama setelahnya, Sienna sampai di tempat itu dan mendapati sahabatnya yang sudah menjadi bubur kacang hijau. Si badut mendekat ke arah Sienna, dan di saat itu juga Sienna melihat kehadiran Jonathan di belakang si badut. Tak ingin adiknya kenapa-napa, Sienna menyuruh Jonathan untuk pergi selagi dia menahan si badut itu. Namun itu tak semudah yang dibayangkan, karena Sienna bukanlah tandingan yang seimbang untuk si badut. Sementara Jonathan yang berusaha mencari jalan keluar kembali bertemu si badut yang menyerangnya membabi buta dengan pisau bedah. Di saat bersamaan, Sienna sudah memegang benda tajam langsung menghantam si badut dari belakang. Sepasang kakak beradik ini segera kabur dari tempat itu. Namun karena luka yang sebelumnya dialami, membuat mereka agak kesulitan untuk pergi dari sana. Di sebuah ruangan, Sienna meninggalkan Jonathan seorang diri agar bisa memastikan apakah situasi sudah aman apa belum. Tapi itu hanya membuka celah bagi si badut untuk menyerang Jonathan yang terlihat sangat lemah. Sienna yang mendengar jeritan Jonathan segera kembali dan menyerang si badut untuk kesekian kalinya. Perkelahian sengit pun terjadi di antara mereka, di mana jual beli serangan tak bisa dihindari. Walaupun Sienna sempat tak bisa melawan pada awalnya, namun akhirnya ia mampu menjatuhkan si badut dan menusukkan sebatang besi ke wajah si badut. Pertarungan itu benar-benar membuang tenaga dan membuat Sienna menjadi lemas.
Lalu kemudian, si badut bangkit kembali dan menyerang Sienna yang sudah tak berdaya. Jonathan yang melihatnya berusaha meraih senjata di kaki si badut. Jonathan berhasil mengambilnya dan Jonathan lalu mencoba menyadarkan Sienna yang sudah diambang kematian. Tak lama, Sienna pun tersadar karena dibangunkan sang ibu. Tentu saja dia belum tahu jika ibunya sudah mati. Di saat itu juga, Jonathan berteriak ke arah Sienna kalau dia bukan ibu mereka. Dan barulah di sini Sienna tahu kalau ibunya sudah mati. Kemudian Sienna mendapati jika Jonathan sudah menghilang lagi. Sienna lalu mencarinya dan menemukan badut itu sedang menyekap Jonathan. Tapi Sienna yang sudah tak mampu melawan akhirnya dibuang masuk ke ruangan bawah tanah. Di ruangan itu, Sienna melihat peti berisi air yang berada di hadapannya. Di saat bersamaan, badut itu menusuk Sienna dengan menggunakan pedang peninggalan milik ayah Sienna. Mau tidak mau, Sienna terjatuh masuk ke dalam peti air itu. Setelahnya, Jonathan mulai sadar dan melihat si badut lagi asik memakan tangannya. Di saat itu juga, pedang peninggalan itu mengeluarkan cahaya yang kemudian membangkitkan Sienna yang awalnya sudah mati. Sienna yang sudah mendapatkan kekuatan berhasil keluar dari dalam peti itu. Tak ingin membuang waktu, Sienna segera menyelamatkan Jonathan yang perlahan-lahan mulai disantap si badut. Kali ini Sienna benar-benar tak mau kehilangan momen untuk bisa membunuh Art the Clown. Akhirnya, Sienna menggunakan pedang itu untuk memutus kepala si badut. Setelah itu, Sienna dan Jonathan melihat kemunculan gadis badut. Namun gadis itu hanya mendekati mayat si badut dan mengambil kepalanya. Kemudian ia pun segera pergi tanpa menyerang Sienna dan adiknya. Di akhir film menunjukkan scene di mana Victoria yang lagi dalam masa penahanan lagi menulis kata Vicky plus Art dengan darahnya. Tak lama kemudian, ia pun melahirkan yang ternyata bukanlah bayi, melainkan kepala dari Art the Clown, dan film pun berakhir.